Haji, saya di ASN ya Pak Haji. Apa? ASN. ASN. Ya, Kenapa Pak. ASN? Enggak, ya saya selama ini kan bekerja nggak pernah yang macam-macam lah Pak Haji, lurus-lurus. Tapi ya memang penghasilan saya kebanyakannya memang untuk anak, untuk berobat dan sebagainya. Jadi ya pengen ada peningkatan lah kehidupan ekonomi. Nggak bisa, karena lo niatnya saya kerja ASN untuk anak dan istri. Nggak boleh. Harusnya saya ASN kerja niat karena Allah. Jadi lo buat kecukupan anak sama bini aja. Sekedar itu nggak lebih. Dulu gue juga begitu. Pada saat gue baru kawin, gue ditinggal di rumah mertua. Pada saat gue tinggal di rumah mertua, gue tinggal di rumah istri gue. Oh, gue niatnya ini, gue ganti. Gue kaya raya tajir melintir. Dan sekarang terbukti. Rubicon, Alphard 2, Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser, Mercy E250. Nah, terus. Berarti harus ganti niat. Iya, ganti niat. Lo niatnya kan buat anak sama istri. Ibu apa? Apa sih? Terakhir Nama Pak saya Haji, Rina. punten. Terakhir apa? Kebetulan saya mau bantu mertua saya untuk jual tanah. Nggak bisa, lo jual aja, nggak usah bantu. Saya Siap. mau bantu, nggak boleh. Yang lakuin tanah mertua lo tuh Allah, bukan lu. Ya. Jadi lo tinggal ijab aja nanti di bawah, nanti laku. Siap, ijab. Nanti kalau di tanahnya laku, lo jual mertua lo, laku lagi. Terus Ibu yang apa? Yang kedua Pak Haji, saya di ASN ya Pak Haji. Apa? ASN. ASN, Ya, Pak. kenapa ASN? Enggak, ya saya selama ini kan bekerja nggak pernah yang macam-macam lah Pak Haji, lurus-lurus. Tapi ya memang penghasilan saya kebanyakannya memang untuk anak, untuk berobat dan sebagainya. Jadi ya pengen ada peningkatan lah kehidupan ekonomi. Nggak Pak. bisa, karena lo niatnya saya kerja ASN untuk anak dan istri. Nggak boleh. Harusnya saya ASN kerja niat karena Allah. Jadi lo buat kecukupan anak sama bini aja. Sekedar itu nggak lebih. Dulu gue juga begitu. Pada saat gue baru kawin, gue ditinggal di rumah mertua. Pada saat gue tinggal di rumah mertua, gue tinggal di rumah istri gue. Oh, gue niatnya ini, gue ganti. Gue kaya raya tajir melintir. Dan sekarang terbukti. Rubicon, Alphard 2, Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser, Mercy E250. Nah, terus. Berarti harus ganti niat. Iya, ganti niat. Lu niatnya kan buat anak sama istri. Jadi sekedar buat anak sama istri doang cukup. Buat yang lain nggak mungkin. Jadi memang ucapan adalah doa. Makanya lu nggak boleh ngucap sembarangan. Itu harus kaya raya tajir melintir. Amin, amin. Begitu. Ah. Dulu gue juga nggak bisa berangkatin anak yatim umroh. Sekarang gue berangkatin anak yatim umroh dari 2011 sampai ini 2023. Iya, heran ada aja kayak kemarin. Ji, anak-anak besok mau berangkat umroh. Iya, gue nyumbang dong Ji 1 M. Masuk ke rekening gue. Banyak yang nyumbang, bos. Makanya anak yatim gratis. Itu, nah lo coba niatnya diganti. Siap. Bisa? Insya Allah bisa. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Saya Adi Agus Salim. Ya. Haji. Saya yang pertama ada punya hajat. Saya kerja di perusahaan Surabaya, perwakilannya ada di Jakarta. Kebetulan saya di bagian bisnis manajernya yang membawahi sales. Kebetulan ada kasus sekarang yang sedang saya dihadapi di Pemkab Sukabumi, Pak Haji. Kasusnya SPK Asulah penipuan kurang lebih nilainya hampir 2M. SPK kontrak. SPK itu apa? Yang surat perintah kerja atau apa pengadaan untuk barang-barang di pemerintah kabupaten. Kebetulan SPK-nya sudah kita telusuri ternyata itu palsu, tidak ada orangnya juga tidak mengatasnamakan pejabat. SPK-nya palsu. Orangnya juga tidak ada di dalam. Nah, tuh lu udah ngirim barang emang ke sana apa belum? Sudah Pak Haji, sudah Udah. terima. Sekarang sudah buat laporan polisi. Ya mohon saya, karena perusahaan tahunya kan tanggung jawab di saya walaupun salesnya di bawah saya gitu Pak Haji. Nah intinya sih Itu resiko kerja bukan? resiko kerja Pak Haji. Itu yang blow on siapa? Saya kurang teliti Pak Haji. Nah, lu tinggal sedekain aja gaji lu berapa di situ kerja. Nah, lu sedekain ke Allah, nanti Allah kasih jalannya. Iya. Herannya lu yang menang itu. Dalam lu dibalik, kaos kutang lu dibalik. Siap. Nah, setiap lu mau ketemu sama penyidik, setiap lu mau ketemu siapapun, nih kantong celananya dibolongin. Nggak boleh pakai celana dalam, jadi kamu pegang. Nah, salaman. Gue yang menang. Gue yang menang, gue yang menang. Ini ilmu baru, Pak. Ada sales mobil, dia berobat kemari. Pak Haji, aku dagangan sepi, sebulan aku jual paling 3, 2. Nah, celana dalamnya dibolongin, dia nggak pakai celana dalam. Saya praktekin ilmu 5D. Apa tuh 5D? 2 duduk, DD duduk, diam, duit datang. Coba praktekin Pak. Jadi itu salesnya duduk aja di dalam showroom mobil,
sambil dia mainin alat kelaminnya. Datang pembeli, datang pembeli, datang pembeli, datang pembeli, datang pembeli, gitu. Herannya ada yang datang lihat-lihat. Nah, dia remes alat kelaminnya, si marketingnya beli, pasti beli, pasti beli, pasti beli sekeluarga. Salaman, bos, lihat-lihat mobil, iya salaman. Kalau udah diniat pasti beli. Setelah salaman itu salesnya duduk aja, biar aja tuh orang yang lihat-lihat. Terus dia masuk ke dalam, Pak, ini harganya berapa? Pada saat dia salaman nggak ditawar. Itu dia beli 2, dia beli 1, dia beli 3, 100% nggak ada yang nawar. Dia sebulan sekarang nih udah bisa jual sampai 32 unit. Nah, lu praktekin aja, bos. Remes. Pak Haji, bisa gak aku praktekin? Boleh, tapi jangan dipraktekin ke tukang parkir ya. Iya. Terus kedua, jangan praktekin ke saya juga ya. Remes alat kelamin bapak, jangan dipegang-pegang mobil saya, bahaya. Nah, lo bilang gitu juga. Misalkan lo mau ke polisi, remes alat kelamin lo, tempelin di dinding polisi, pasti belain saya, pasti belain saya. Nanti lo dibelain, bos. Pasti saya nggak diduitin. Ini ilmu baru, Pak. Ilmu nenek kita zaman dulu. Makanya bapak dan ibu coba perhatiin. Pernah gak lihat kakek kita pakai celana dalam? Gak pernah, dipakai kolor doang. Nah, manjur, bos. Kalau buat ibu-ibu ya gampang lah, ibu roknya dibolongin. Tapi nggak pakai celana dalam, remes. Buat ngusapin anaknya, makan yang banyak, prestasi. Jadi kalau kita kebolak-balikan nanti anak kita nanya, mama apaan sih ke kamar mandi mulu? Nah, jadi sambil di meja makan kita remes, pegang, pinter ya sayang, pinter ya. Nanti terkenal anak kita pinter selakangan. Ya kan anak saya dokter, Bu, dua-duanya. Itu kan saya selakangin mulu, makanya titel anak saya dokter selakangan. Bu, pasiennya banyak banget. Praktek, bos. Siap, insya Allah. Satu Jangan lagi Pak Haji, berkata. boleh? Satu lagi Pak Haji. Dulu saya pernah menjabat pimpinan di salah satu BUMN, terus Apa? saya pernah menjabat pimpinan di salah satu BUMN Pak Haji. Sekarang ya dulu saya punya segalanya, tiba-tiba ada kasus dan akhirnya saya jatuh. Saya mulai lagi merintis lagi, sekarang jadi karyawan biasa. Sekarang mau bangkit lagi, Saya pengen pengen bangkit. kaya raya lagi. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Orang yang sedekahnya subuhnya nggak bolong, orang yang sedekah Jumat Barokahnya nggak bolong, orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, saldo di bank nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Dia coba praktekin, kan saya ngalamin. Dulu saldo gue di bawah, bos. Sekarang enggak. Lu lihat mobil gue tuh, bos. Pejajar. Nah, coba lu praktekin. Siap, insyaallah. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong, 1 juta ya kalau 1 Jumat. juta. Nah, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Siap. Bisa? Bisa, Pak. Alat kelamin boleh bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Siap, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ya, kalau Jumat mesti 1 juta. 1 juta. Karena sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Maksain 1 juta. Bisa? Bisa Pak Haji. Yo, ibu apa?